Halo tes. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi latihan soal dari bab 1 yaitu unsur senyawa dan tabel periodik. Kita langsung lihat ke nomor 1 yaitu atom klor yang berada di alam memiliki dua isotop yaitu unsur klor dengan isotop 35 dan isotop 37. Dengan persentase di dalam sampel sebanyak 75,77% atom klor dengan massa 35 dan atom klor 37 dengan persentase 24,23%. Kemudian kita bisa menentukan massa rata-rata dari atom klor. Nah, ini merupakan soal tentang isotop. Jadi mungkin kita akan membahas dulu tentang apa itu isotop. Jadi isotop itu adalah unsur yang sama tetapi mempunyai nomor massa yang berbeda. Gitu. Jadi di soal ini kita punya unsurnya yaitu Cl atau klor. Nah, Cl itu dia di alam dia tuh nggak cuma punya nomor massa 35 doang, tapi ada juga yang 37. Jadi kita punya isotop 35 Cl dan 37 Cl. Artinya kita punya di alam itu ada unsur klor dengan nomor massa 35 dan juga nomor massa 37. Nah, karena ada dua massa yang berada di dalam alam, jadi kita harus menentukan massa rata-rata dari atom klor. Jadi karena ada dua, kita menentukan massa dari atom klor itu bukan sebagai 35 dan juga 37, tapi sebagai rata-rata dari 35 dan 37. Nah, rata-ratanya itu seperti apa? Itu dicari dengan menggunakan rumus berikut yaitu massa rata-rata itu merupakan penjumlahan atau sigma dari masing-masing kelimpahan unsur yang dikalikan dengan massa dari bukan kelimpahan unsur, mungkin lebih tepatnya kelimpahan isotop yang kita kalikan dengan massa dari isotop. Gitu. Nah, kita kan punya massanya itu ada 35 dan juga 37. Jadi kita punya massa isotopnya itu ada 35 dan 37. Tapi kelimpahan ini apa? Kelimpahan ini adalah gampangnya adalah komposisi di alam tuh seberapa banyak. Jadi kita punya atom klor itu di alam tuh ada berapa banyak sih. Nah, di soal ini dibilang atom klor 35 itu punya persentase 75,77%. Artinya dari 100 unsur yang ditemukan di alam, unsur klor yang ditemukan di alam, itu ada 75,77 atau unsur Cl yang punya massanya 35. Terus 24,23% artinya ada 24,23% atom Cl yang punya massanya itu 37. Gitu. Jadi tinggal kita masukin aja berarti ke dalam persamaan ini massanya adalah kelimpahan isotop dari 35 yang kita kalikan dengan massanya ditambah dengan kelimpahan dari isotop 37 Cl yang kita kalikan dengan massanya. Gitu. Nah, di sini di soal isotop Cl itu 75,77% atau kita tulis sebagai 75,77/100. Kemudian kita kalikan dengan massanya. Nah, massanya itu kan di sini dikasih tahu 35 Cl, berarti massanya adalah nomor massanya itu yaitu 35. Kemudian kita tambahkan dengan kelimpahan dari 37 Cl yaitu di soal katanya 24,23%. Berarti 24,23/100. Dan kita kali dengan massa dari isotop 37 Cl, berarti 37. Nah, ini tinggal kalian masukin aja kalkulator, nanti didapatkan hasilnya itu adalah 35,4846. Nah, massanya itu sebesar 35,4846. Tapi massa itu kan punya satuan ya. Kalau kita tahu di real life kehidupan sehari-hari, massa tuh biasanya dalam satuan kilogram atau ons atau apapun. Tapi kalau dalam unsur itu kan skalanya atomik ya, dia itu kecil banget. Nah, dia itu punya satuan sendiri yang kita sebut sebagai satuan massa atom, yang kita singkat sebagai SMA. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu disebutnya sebagai AMU, yaitu Atomic Mass Unit. Atau bisa juga kita sebut sebagai unit aja atau kita singkat U gitu.
Jadi kita dapetin masanya itu adalah 35,4846 SMA. Nah, kalau kalian lihat ke tabel periodik, nah, kalau kalian lihat ke tabel periodik, unsur Cl itu kan di sini ya. Nah, di sini tuh ada masanya 35,45 ini. Nah, massa yang ada di tabel periodik ini itu merupakan massa rata-rata yang tadi kita hitung kan ya. Gitu. Jadi ternyata massa rata-rata yang kita hitung itu merupakan massa yang tertera di dalam tabel periodik. Gitu. Nah, lanjut ke nomor 2. Ini masih soal yang sama tentang isotop, tapi kita ganti unsurnya ke unsur lain yaitu boron. Dan katanya boron itu punya 2 isotop. Ada yang nama masanya 10, ada yang nama masanya 11. Terus katanya massa dari isotop 10B itu 10,0,1294 dan massa dari 11B-nya itu 11,00931. Nah, jika massa rata-rata boron adalah 10,811 SMA, kita disuruh menentukan persentase kelimpahan atom 11B di alam. Gitu. Nah, ini merupakan soal yang kebalikannya dari soal yang pertama. Soal yang pertama itu kita diberikan massa dan juga kelimpahan dari masing-masing isotop dan kita disuruh menentukan massa rata-ratanya. Kalau di soal nomor 2 ini kita balik. Kita punya data massa rata-rata dari unsurnya dan kita disuruh menentukan kelimpahan dari isotopnya gitu. Nah, cara mengerjakannya adalah yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah kelimpahan total itu jumlahnya harus 100%. 100% atau sama aja kayak 100/100 atau sama dengan 1. Nah, kenapa kelimpahan itu total harus 100%? Kelimpahan itu kan sama aja kayak komposisinya di alam. Jadi, komposisi di alam itu mentok ya 100% gitu. Kalau kalian lihat juga dari soal nomor 1, ini kan 75,77 dan 24,23 itu kan jumlahnya 100%. Jadi, terbukti bahwa komposisi total dari semua isotop itu jumlahnya harus 100%. Nah, setelah kita tahu bahwa kelimpahan total itu jumlahnya 100% atau 1, sekarang langkah selanjutnya adalah, ini langkah pertama kita tahu kelimpahan totalnya 100%. Langkah keduanya, kita tahu bahwa kita harus misalkan salah satu isotop, misalkan kita mau misalkan kelimpahan dari isotop 10B. Misalkan aku mau 10B sebagai X gitu. Sehingga karena aku misalkan kelimpahan dari isotop 10B sebagai X, kelimpahan dari isotop lainnya itu 11B adalah 1 dikurangi X gitu. Karena totalnya itu kan ada 1. Kalau aku misalkan 10B sebagai X, maka 11B itu totalnya dikurangi si kelimpahan 10B itu, yaitu 1 dikurangi X, ya kan ya? Dan kalau kita tambahin juga 11B sama 10B 1 min X ditambahin X, X-nya hilang jadi 1. Dan sama dengan totalnya 100% gitu. Nah, setelah kita misalkan, tinggal kita masukin aja ke persamaannya. Tadi bahwa massa rata-rata itu sama dengan penjumlahan dari kelimpahan tiap isotop yang kita kalikan dengan massanya. Gitu. Berarti kita punya kelimpahan dari isotop 10B, kita kali dengan massanya 10B, ditambah dengan kelimpahan 11B dikalikan dengan massa dari 11B. Gitu. Nah, kita masukin aja. Tadi kita udah misalkan kelimpahan 10B itu sebagai X. Berarti kita masukin X di sini. Dikali dengan massa ya 10B. Massa 10B itu di soal dikasih tahu bahwa massanya adalah 10,01294. Nah, berarti kita masukin 10,01294. Nah, mungkin kalian notice kalau di soal ini tuh ada yang sedikit berbeda dibandingkan soal yang pertama. Kalau soal yang pertama itu, kita nggak dikasih tahu massa dari 35Cl berapa. Nah, sebenarnya kalau misalkan nggak dikasih tahu massa tepatnya itu berapa, kita pakai aja massa dari si nomor massanya itu. Kayak 35Cl ini karena nggak dikasih tahu massa exactnya berapa, kita pakai aja 35. Tapi di soal ini, massa dari masing-masing isotopnya itu dikasih tahu secara detail. Ternyata
isotop dari 10B itu masanya nggak pasti 10, tapi 10,0124. Jadi biasanya masa asli dari isotopnya itu nggak pas 10, tapi lebih dikit dari 10 atau kurang dari 10. Jadi kalau di soalnya itu dikasih masa exactnya berapa, pakai. Tapi kalau misalkan emang nggak dikasih, ya udah pakai aja masa dari si nomor masanya itu. Gitu. Terus kelimpahan dari 11B-nya kita nyatakan sebagai 1 min X kan ya. 1 min X. Masa 11B di soal dikasih tahu 11,00931. Gitu. Nah, tinggal kalian tinggal kali silang aja, nanti dapat ini 0, ini kan sama dengan masa rata-ratanya ya. Tadi masa rata-ratanya itu kita dapat 10,811. Gitu. Nah, nanti tinggal kalian kali silang aja, atau bisa juga langsung masukin ke kalkulator. Kalkulator itu dia bisa langsung solve X kalau misalkan kalian belum tahu. Nanti dapat nilai X-nya itu adalah 0,119831. Atau kita bulatkan aja menjadi 0,12. Nah, kita dapat nilai X. Kita tahu X itu adalah kelimpahan dari 10B. Gitu kan ya? Berarti ini merupakan kelimpahan dari 10B. Atau kalau kita mau konversi ke dalam satuan persen, berarti kelimpahan 10B itu 0,12 kan sama aja kayak 12 per 100 ya. Atau 12%. Nah, berarti kelimpahan si 11B-nya berapa? Tadi kita udah misalkan kelimpahan 11B itu sebagai 1 min X. Kita dapat X-nya itu tadi 0,12. Berarti 1 dikurangin 0,12. Yaitu berapa? 0,88. Kalau kita, atau bisa juga sama aja kayak 100% dikurangi persen dari kelimpahan 10B. Tadi kan 12% ya. Hasilnya 88%. Jadi sama aja ya, mau nyatainnya sebagai persen kah atau sebagai angka juga boleh. Karena 88% kan sama aja kayak 88 per 100, sama aja kayak 0,88 gitu. Nah, nomor 3, kita punya unsur magnesium yang punya 3 isotop katanya. Ada 24, 25, dan 26. Jadi unsur magnesiumnya tuh sama-sama unsur magnesium, tapi masanya berbeda. Ada yang 24, 25, dan juga 26. Mereka serupa tapi tak sama gitulah. Katanya stabil juga, terus masa masing-masing isotopnya dikasih tahu sebesar sekian. Nah, jika kelimpahan isotop 24 magnesium sebanyak 79%, kita disuruh menentukan kelimpahan isotop dari 25 magnesium. Ini soalnya mirip banget sama yang soal nomor 2, tapi mungkin kita akan extend konsep kita lagi ke arah yang lebih jauh. Nah, tadi kita tahu bahwa kelimpahan total itu bernilai 100% kan ya. Terbukti tadi soal nomor 2, 12% tambah 88%, totalnya 100%. Atau sama juga kayak 1. Gitu. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau di soal nomor 2 tadi, kita punya masanya isotopnya itu cuma ada 2, yaitu 10 dan juga 11B. Sekarang di nomor 3 ini kita punya 3 isotop. Ada 24, 25, dan 26 magnesium. Sehingga kita harus kurangin dulu si kelimpahan totalnya itu yang 100% dengan kelimpahan dari salah satu isotop yang sudah diketahui. Gitu. Di soal, kelimpahan isotop yang sudah diketahui itu kelimpahan dari 24 magnesium sebesar 79%. Berarti kita harus mengurangi 100% itu dengan 79%. Gitu. Jadi kelimpahan sisa gitu ya, kita kalimatkan sebagai kelimpahan sisa. Berarti 100% dikurangi 79% atau sama aja 21% atau 0,21 gitu. Nah, kelimpahan sisa ini itu merupakan total kelimpahan dari
isotop yang belum diketahui. Nah, pada soal ini kita kan udah tahu nih, kelimpahan dari isotop 24 magnesiumnya itu 79%. Berarti yang belum diketahui yaitu sisanya 25 magnesium dan 26 magnesium. Artinya 0,21 ini, kelimpahan sisanya ini merupakan kelimpahan dari 24 magnesium, kelimpahan dari 25 magnesium sama 26 magnesium gitu. Sehingga kelimpahan dari 25 magnesium ditambah dengan kelimpahan 26 magnesium itu total 0,21 gitu. Nah, sampai sini nggak ada masalah. Sekarang setelah kita tahu kelimpahan 0,21 itu merupakan kelimpahannya siapa, sekarang kita misalkan lagi kayak tadi. Kita misalkan 25 magnesiumnya itu sebagai X misalkan. Ini X, 26 magnesium, maka sisanya 0,21 min X. Jadi di tahapan ini itu mirip banget sama soal nomor 2 tadi. Kita punya massa totalnya itu 100%. Kita misalkan salah satunya sebagai X, maka yang lainnya itu sebagai 1 dikurangin X. Yang ini sama, tapi bukan 100%, yaitu 21% alias 0,21. Dan 0,21 ini merupakan penjumlahan dari kelimpahan si 25 dan 26. Makanya 25-nya itu kita nyatakan sebagai X, 26-nya sisanya yaitu 0,21 dikurangin X. Nah, sekarang tinggal kita masukin aja. Nah, sama di soal ini tuh ada data yang kurang, yaitu massa rata-ratanya sebesar 24,305 unit. Gitu. Dan kalau misalkan emang di soal nggak dikasih pun, kalian bisa lihat di tabel periodik sih. Jadi harusnya nggak apa-apa kalau nggak dikasih tahu juga di soal, karena nanti di ujian juga kan pasti ada tabel periodiknya ya di halaman depan. Jadi kalian bisa lihat langsung di situ. Nah, berarti tinggal kita masukin aja ke rumus yang tadi, bahwa massa rata-rata itu merupakan penjumlahan dari masing-masing kelimpahan isotop yang dikalikan dengan massa. Kita punya massa rata-ratanya 24,305. Terus isotopnya ada 3. Berarti kita kaliin masing-masing massa dari isotop itu dengan kelimpahannya. Kita mulai dari 24 magnesium. Ini merupakan kelimpahan yang sudah diketahui di soal, yaitu 79%. Berarti kita masukin 79% atau 79/100, atau lebih gampangnya lagi, aku biasanya lebih suka nulis langsung ke angkanya, yaitu 0,79. Dikali dengan massa dari isotop 24 magnesium itu katanya 23,98. Kemudian kita tambahkan dengan kelimpahan dari 25 magnesium yang dikalikan dengan massanya. Kelimpahan 25 magnesium tadi kita sepakat kita nyatakan sebagai X. Berarti kita masukkan sebagai X dikali dengan massanya dari 25 magnesium yaitu 24,98. Lanjut ke isotop yang terakhir, 26 magnesium itu kelimpahannya kita nyatakan sebagai 0,21 min X. Berarti kita masukin 0,21 min X. Kita kalikan dengan massa isotop dari 26 Mg yaitu 25,98. Nah, tinggal kalian kali silang, mau kalian hitung manual atau langsung masukin kalkulator boleh. Nanti langsung didapetin nilai X-nya itu adalah 0,0095. Itu. Nilai X-nya 0,0095. Salah. 0,095, atau kalau kita convert ke persen sehingga menjadi, berarti kan ini kali 100 aja ya, gitu. Jadi 9,5%. Ini merupakan kelimpahan dari si yang X tadi kan kita nyatakan sebagai 25 Mg. Berarti kelimpahan si 26 Mg-nya ya tinggal sisanya aja. Tadi kita nyatakan sebagai 0,21 min X. Berarti 0,21 dikurangi X-nya itu ini dalam 0,0095. Atau kalau mau langsung convert ke 100% ke persen,
Berarti sama aja kayak 21% dikurangi 9,5%. Yaitu sebesar 11,5%. Oke? Jadi untuk masukin ke dalam rumusnya itu kalian persennya itu kalian hitung ya sebagai pas 100 kayak 79%, berarti kalian masukinnya sebagai 0,79 atau 79 pas 100, bukan 79 doang gitu. Dan kalian bebas mau nyatain kelimpahannya sebagai persen atau sebagai angka, sama-sama aja. Lanjut ke nomor 10. Sebuah unsur memiliki 24 proton di nukleus. Kemudian disuruh tentukan apakah unsur tersebut logam, non-logam, atau metaloid gitu. Nah, ini tuh sebenarnya ini kan katanya kita punya protonnya sebesar 24 ya. Nah, proton sebanyak 24 ini sama aja kayak nama atom gitu. Jadi nama atom itu menyatakan jumlah dari proton dalam sebuah unsur atau sebuah atom. Jumlahnya itu sebesar 24. Nah, kalian sebenarnya tinggal lihat aja ke tabel periodik. Nama atom berapa sih? Nama atom 24 itu tuh punya unsur siapa sih? Gitu. Nah, kita lihat di sini 24 itu punya atomnya, punya unsur chrom gitu. Berarti karena kita tahu chrom itu kan dia letaknya ada di sini ya. Ini tuh kalau letaknya di tengah-tengah ini yang bentuknya persegi ini kan kalau kayak gini dia kalau ini tuh disebut sebagai golongan 1, golongan 2. Terus yang tengah-tengah ini sebagai golongan D, terus sisanya sebagai golongan A juga. Jadi ini golongan A, ini golongan D gitu. Nah, cara kita tahu bagaimana unsur itu logam, non-logam atau semi-logam, kalau yang logam-logam itu dia itu berada di periode sini kan ya. Sini logam. Ini logam. Terus yang di sini, yang di tengah-tengah ini dia juga logam. Gitu. Sehingga kita tahu bahwa atom chrom itu adalah sebuah logam. Jadi jawabannya adalah yang A ini unsur dengan nama atom 24 adalah unsur chrom. Dan chrom berada di golongan D yang merupakan logam gitu. Jadi jawaban akhirnya dia sifatnya adalah logam. Nah, golongan D itu apa? Nanti kalian bakal tahu gitu ya kenapa ini disebut sebagai golongan D ketika kalian belajar tentang mekanika tentang konfigurasi elektron. Jadi nanti kalian bakal tahu kalau misalkan unsur-unsur yang ada di tengah ini itu elektron terakhirnya atau elektron valensinya itu berada di orbital D. Nah, biasanya juga orbital D ini disebut sebagai golongan-golongan transisi gitu. Dan golongan transisi ini sifatnya adalah semuanya logam gitu. Jadi kalian perlu tahu bahwa ini sifatnya logam. Nah, kalau yang di sini ini biasanya ini semuanya non logam. Yang di sini kotak-kotak sini ini dia non logam kecuali yang bentuknya kayak tangga ini ya. Yang ini. Nah, ini dia sifatnya itu semi logam gitu. Jadi dia bisa bersifat sebagai logam, bisa juga bersifat sebagai non logam. Terus untuk B, soal nama B, berdasarkan masalah rata-ratanya tuliskan simbol dari elemen pada isotop yang paling stabil. Oke, kita lihat lagi ke tabel periodik. Unsur chrom ini dia punya nama atom 24 dan yang di bawah ini merupakan nomor massa. Nomor massanya itu adalah 51,99. Nah, pertanyaannya adalah kita disuruh menentukan simbol dari elemen. Jadi simbol dari elemen atau simbol dari unsur itu kan ada, dia kan notasi umumnya seperti ini ya, X, ini A, ini B, gitu. Si X-nya ini itu merupakan lambang dari unsurnya, A-nya itu merupakan nomor massa,
B-nya itu merupakan nomor atom gitu. Nah, nomor massa ini, nomor atom itu tadi kita tahu dia merupakan jumlah dari proton gitu. Nah, kalau nomor massa ini dia jumlah proton ditambah jumlah newton gitu. Maka untuk unsur kaum ini yang nomor massa 24 sama 52, ini kan masanya ini kan dia merupakan massa rata-rata ya. Tadi kita tahu bahwa massa yang ada di tabel periodik itu merupakan massa rata-rata. Jadi sekarang bagaimana kita menuliskan isotopnya? Nah, lihat aja massa rata-ratanya itu kan 51,99. Artinya isotop yang paling stabil itu pasti isotop yang dekat dengan nilai massa rata-rata ini. Gitu. Kan 51,99 paling dekat ke 52 yang bilangan bulatnya itu kan 52. Berarti isotop yang paling stabil itu isotop dengan nomor massa 52. Gitu. Jadi isotop yang paling stabil itu merupakan kaum dengan nomor atom 24, massanya 52 Cl. Gitu. Nah, kalau unsur itu dia nomor atomnya biasanya selalu sama, kayak setiap isotop nomor atomnya itu selalu sama 24, tapi yang beda itu adalah nomor massanya. Dan nomor massa yang paling stabil itu dilihat dari yang paling dekat dengan massa rata-ratanya. 52 itu kan paling dekat ke 51,99 gitu. Terus yang C, ada berapa banyak newton di unsur tersebut? Gunakan jawaban di soal B. Oh, ini aku kebalik. Sorry. Nama atomnya itu 24, ini nama massa 52. Biasanya tuh kalau nggak salah nama massa tuh letaknya di atas, nama atom tuh di bawah. Terus ditanyakan jumlah newton. Tadi kan kita tahu 52, 24 Cl, berarti kan 24 ini menyatakan jumlah proton. 52 ini menyatakan jumlah proton ditambah dengan newton gitu. Berarti kita tahu kan jumlah protonnya itu sama dengan 24. Jumlah proton ditambah newton sama dengan 52. Berarti 52 sama dengan jumlah proton ditambah newton. Jumlah protonnya ini tadi si nomor atomnya itu yaitu 24 ditambah jumlah newton. Berarti newtonnya itu tinggal dikurangin aja. 52 dikurangi 24 yaitu sama dengan 28. Gitu. Nah, lanjut ke yang nomor D, ada berapa banyak elektron di unsur tersebut gitu. Nah, kita kan tadi tahu bahwa simbol dari elemen itu kan hanya tersusun atas nama atom dan nama massa. Nama atom itu menyatakan jumlah proton, nama massa itu menyatakan jumlah proton ditambah jumlah newton. Nah, pertanyaannya adalah di mana jumlah elektron? Kok nggak di state gitu, nggak dinyatakan. Nah, jumlah elektron itu nggak dinyatakan, tapi bisa diketahui secara tersirat. Ketika ditanyakan berapa banyak elektron di unsur tersebut, nggak dijelasin lagi keadaannya seperti apa, kita nyatakan sebagai unsur tersebut berada dalam muatan netral. Muatan netral itu maksudnya muatannya 0 gitu. Nah, kita tahu kan proton itu dia muatannya positif ya, dan elektron itu muatannya negatif. Nah, supaya unsur itu punya total muatannya sama dengan 0, berarti jumlah elektron harus sama dengan jumlah proton gitu. Sama dengan akibatnya jumlah proton yaitu sama dengan nama atomnya. Yaitu tadi kita tahu sebesar 24. Gitu. Lain halnya misalkan kita bisa menentukan elektron dari Cl3+ misalkan. Nah, Cl3+ ini menyatakan bahwa muatan dari atom kaumnya itu bermuatan +3.
Kalau muatannya plus 3, berarti jumlah proton dan jumlah elektron itu dia nggak seimbang, besarnya nggak sama. Karena muatannya positif, berarti jumlah proton itu lebih banyak dibandingkan jumlah elektron. Gitu. Alias, karena muatan dia plus 3, berarti jumlah elektron itu sama dengan jumlahnya si proton yang kita kurangi dengan si muatannya itu 3. Berarti 24 dikurangi 3 sama dengan 21. Gitu. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Ini soal UTS tahun 19. Kita punya magnesium lagi sama. Terus disuruh menentukan kelimpahan dari masing-masing isotop 25 magnesium dan 26 magnesium. Ini tuh merupakan soal yang sama dengan soal yang tadi yang sudah kita kerjakan, yaitu soal nomor ini ya, soal nomor 3. Berarti kita skip aja. Kita lanjut ke nomor 14. Ini soal dari KBF 1 tahun 2022. Kita punya isotop plutonium dengan simbolnya itu 23994Pu. Katanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar reaksi nuklir fisi. Jadi fun fact aja, biasanya soal kimia itu dia nge-state dulu informasi tentang sebuah senyawa atau sebuah zat itu kegunaannya apa. Tapi itu kayak informasi nggak penting aja, jadi kalian bisa langsung skip ke pertanyaan intinya tuh apa. Hitung jumlah perbandingan neutron terhadap proton dan jumlah elektron pada atom netral Pu. Nah, kalimat intinya di sini adalah atom netral. Tadi kita tahu bahwa atom netral itu artinya muatannya sama dengan 0. Supaya muatannya 0, berarti jumlah proton harus sama dengan jumlah elektron. Gitu. Karena ketika jumlah mereka sama, kan muatannya itu kan dia berkebalikan ya. Berarti misalkan kayak 21 plus sama 21 min. Ya berarti cancel out, habis gitu. Nah, pada jumlah elektron pada atom netral Pu itu kan berarti jumlah elektron sama dengan sejumlah proton. Jumlah proton sama dengan nama atom. Nama atomnya itu adalah 94. Gitu. Itu jumlah elektron sama dengan 94. Tapi kita bisa menentukan perbandingan neutron terhadap proton gitu. Dan jumlah elektron pada atom netral Pu. Jadi kita udah kejawab yang pertama, jumlah elektronnya itu sebesar 94. Sekarang kita menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu perbandingan neutron terhadap proton. Nah, kita tahu si 239 ini nama massa. Nama massa itu merupakan jumlah dari proton ditambah dengan neutron kan ya. Nah, berarti kita tahu neutronnya itu sama dengan si nama massanya dikurangi jumlah proton. Jumlah proton didapat dari mana? Dari nomor atom. Nama massanya itu kan 239 dikurangi 94. Yaitu sebesar 145. Berarti perbandingan jumlah neutron terhadap proton itu ya sama dengan jumlah dari si neutron per jumlah dari si proton gitu. Jumlah neutron ya tadi kan 145, jumlah si proton ya sama dengan nama massa yaitu 94. Berarti besarnya itu 145 per 94 gitu. Jawaban akhirnya, dan jumlah dari si elektronnya itu sebesar 94 gitu. Terus nomor 15, kelimpahan dan massa relatif masing-masing isotop silikon terhadap atom 12C di alam sebagai berikut. 28 Si ada kelimpahannya sekian, 29 Si sekian, 30 Si sekian. Dikasih juga massa dari masing-masing isotop gitu. Nah, sebenarnya ini pertanyaannya agak kurang lengkap. Jadi pertanyaan itu adalah tentukan massa atom Hata. Nah, ini soalnya sama kayak yang tadi, berarti kita tahu massa Hata itu dia merupakan penjumlahan dari tiap kelimpahan isotop yang dikalikan dengan massanya. Berarti tinggal masukin aja kelimpahan dari 28 Si berapa? 92,21. Berarti 92,21 per 100 dikali massanya, massa exactnya itu 27,97
693 kita tambahkan dengan kelimpahan dari si 29 Si yaitu 4,7 per 100 dikali dengan masanya yaitu 28,98649. Kita tambahkan dengan kelimpahan dari isotop terakhir yaitu 30 Si 3,09 per 100 dikali dengan masanya itu 29,9736 gitu. Jika kalian hitung aja pakai kalku nanti dapat hasilnya sebesar 28,086080 gram gitu. Jadi massa rata-ratanya 28,086 dan massa rata-rata ini merupakan massa yang tertera pada tabel periodik. Kalau nggak percaya coba aja cek ke Si silikon ini ya. Yaitu massa di tabel periodik massanya itu 28,09 yang mana dia hasilnya dekat banget dengan hasil perhitungan kita. Nomor 16, dalam suatu senyawa setiap 2 atom logam X bersenyawa dengan 3 atom O. Dengan ALO-nya itu 15,999 dan jika 1,125 gram logam X bersenyawa dengan 1 gram O maka AL dari X adalah gitu. Oke, sebenarnya kalau misalkan kalian ngejawab soal kimia itu bikin dulu reaksi kimianya seperti apa. Jadi reaksi kimianya itu adalah setiap 2 atom logam X bersenyawa dengan 3 atom O. Nah, artinya adalah persamaan kimianya itu seperti ini. 2 atom X kita nyatakan sebagai 2X. 3 atom O kita nyatakan sebagai 3O. Gitu. Nah, gini, terus nanti menjadi produk. Produknya itu apa? Produknya bisa aja X2O3 gitu. Mungkin kita nyatakan sebagai X2O3. Tapi karena di sini gak tanya produk kan gak terlalu penting ya gitu. Nah, kita bisa menentukan AL dari X. Bila 1,12 gram logam X bersenyawa dengan 1 gram O. Nah, persamaan kimia yang sudah kita buat ini, itu kan ada koefisiennya di depan. Ada angka 2 dan juga angka 3. Nah, angka 2 dan angka 3 ini yang menyatakan perbandingan dari jumlah mol mereka. Jadi, si 2 dan juga 3 ini menyatakan perbandingan mol gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mencari mol? Kita tahu mol itu dapat dicari dengan berbagai cara. Salah satunya adalah mol itu adalah massa dari sebuah zat dibagi dengan massa molarnya atau yang juga sering disingkat sebagai AL, atomic apa sih dia tuh massa atom bisa juga disingkat sebagai AL. Jadi kita tulis sebagai AL. Nah, kita punya 1 gram O. 1 gram. Terus massa dari si atom O itu tinggal kita lihat aja di tabel periodik. O itu ini dia tuh tulisannya 16,00 berarti AL-nya itu adalah 16,00. Satuannya apa? Satuannya adalah gram per mol. Nanti gramnya bakalan kecoret sehingga dihasilkan sebuah satuan mol yaitu besarnya adalah 0,0625 mol gitu. Nah, mol dari si oksigennya ini dia itu besarnya 0,0625. Sekarang molnya si X berapa gitu. Nah, karena kita tahu koefisien ini kan menyatakan perbandingan. Artinya kita tahu mol X-nya itu dengan perbandingan koefisiennya gitu. Berarti mol dari si X itu merupakan koefisien dari si X per koefisien dari si koef X per koef dari si O dikali dengan mol O. Gitu. Kalau perbandingan kan gitu ya, dia kayak 2/3, 3-nya itu kan di bawah koefisien oksigen. Dikali dengan mol yang sudah diketahui, yaitu molnya oksigen gitu. Kalau di bawahnya itu koefisiennya si X, berarti atas si molnya itu juga molnya si X.
Berarti mol si X itu koefisien X besar 22, koefisien O 3. Mol oksigen tadi kita udah dapat 0,0625 mol gitu. Sehingga nanti dapat hasilnya sebesar 0,0416 mol gitu. Nah, sampai saat ini kita baru dapat molnya si X. Buat dapat AL-nya itu gimana? Berarti kan balikin aja ke rumus si yang tadi kan. Yang ini mol sama dengan gram per ml. Berarti 0,0416 mol sama dengan gramnya si X, yaitu 1,125 gram per AL-nya. Berarti AL-nya itu sama dengan 1,125 dibagi 0,0416. Sehingga didapatkan nilai AL-nya itu adalah 26,9983 gram per mol. Gitu. Jadi untuk mengerjakan soal ini tuh konsep pentingnya adalah kalian perlu paham definisi dari mol itu apa. Mol itu menyatakan jumlah dari sebuah zat kimia yang bisa dihitung dengan membagi gramnya dengan massa dari molekulnya itu atau massa dari atomnya. Terus nomor 17, 1 mol gas A2 dapat bereaksi sempurna dengan 3 mol gas diatomik lain yaitu B2. Bila reaksi ini menghasilkan 2 mol gas baru, maka rumus molekul gas baru tersebut adalah... Nah, untuk mengerjakannya, lagi-lagi kalau misalkan kalian nggak kebayang, tulisin aja dulu persamaan kimianya gimana. Katanya 1 mol gas A2, kita punya A2, dengan koefisiennya itu adalah 1. Tapi biasanya koefisien 1 itu nggak ditulis, jadi A2 doang. Ditambah dengan bereaksi sempurna, itu berarti plus 3 mol gas diatomik lain. Berarti 3B2. Jadi si molnya itu menyatakan molnya itu dapat dinyatakan sebagai koefisiennya gitu. Bila reaksi ini menghasilkan 2 mol gas baru, berarti 2 dari gas barunya itu berarti kan pasti tersusun dari unsur-unsur reaktannya kan. Di sini di sisi kiri itu ada A sama B. Berarti di sisi kanan juga pasti ada A sama B gitu. Tapi kita masih belum tahu molekul dari AB ini seperti apa gitu. Jadi persamaan kimianya kita dapatkan seperti ini. A2 ditambah 3B2 menjadi 2AB, yaitu 1 mol A2 bereaksi sempurna dengan 3 mol B2 menghasilkan 2 mol gas baru, yaitu yang tersusun atas unsur A dan B. Kita bisa menentukan rumus molekulnya. Nah, tinggal kita lihat aja jumlah dari atom di sisi kanan harus sama dengan jumlah atom di kiri gitu. Di sisi kanan kita punya 2AB. Berarti A-nya itu ada di sini kan A-nya cuma ada 1, dikali sama koefisiennya ada 2, berarti jadi ada 2A, dan di sisi kiri juga ada A2, berarti udah ada 2A, di sisi kanan, di sisi kiri juga ada 2A, berarti udah habis A-nya, berarti A di sini cuma ada 1. Terus di sisi kanan B-nya itu kita lihat kita cuma punya B-nya itu 2AB, berarti B cuma ada 2, sementara di sisi kiri itu ada 3B2, berarti B-nya itu ada 2 dikali 3, ada 6. Nah, kita punya 6 di sisi kiri, di sisi kanan baru punya 2, berarti kita harus kali 3, gitu. Jadi jawabannya adalah A, B, 3. Oke. Lanjut ke soal UTS tahun 2022. P4S3 adalah senyawa yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan korek api berbentuk padat dan berwarna kuning kehijauan. Tuliskan nama senyawa apa? Nah, tuliskan nama senyawa, terus apakah P4S3 merupakan senyawa molekular atau ionik? Jelaskan alasannya. Sebenarnya untuk ngejawab soal A itu lebih enak ngejawab soal yang B dulu. Jadi mungkin kita jawab yang B dulu. Yang B itu kan ditanyakan apakah senyawa ini molekular atau ionik gitu. Nah, cara menjawabnya kan tinggal lihat aja unsurnya itu apakah unsur logam non-logam atau non-logam. Nah, kita tahu P4S3 itu kan berarti dari unsur P dan juga S. P dan S itu kan dia merupakan keduanya non-logam ya. Betul. Nah, karena keduanya non-logam,
berarti dia merupakan senyawa molekular. Gitu. Nah, kalau dia senyawa molekular, kita bisa menentukan namanya. Jadi sebenarnya nama dari molekul itu kan dia ada tata namanya sendiri, dan tata nama yang kita gunakan itu sangat bergantung dengan molekul itu, apakah dia ionik atau molekul atau senyawa molekular gitu. Nah, karena dia senyawa molekular, berarti kita gunakan penamaan untuk senyawa molekular. Berarti kan tinggal gini aja kan, kayak kalau senyawa molekular itu misalkan kita punya A, B, ini ada X, ini ada Y. Misalkan A2, B3. Berarti kita tinggal sebutin aja unsur dari A dikasih dengan awalan si X-nya ini. Ini kan 2, 2 itu di. Di plus unsur dari A ditambah dengan B3 berarti tri, awalannya tri ditambah dengan unsur dari si B itu. Nah, senyawa kita adalah P4S3. 4 itu bahasa awalannya adalah tetra. Terus unsurnya itu adalah fosfor, berarti kita tulis sebagai tetrafosfor. Terus si S-nya itu dia ada 3, berarti tri. Terus S-nya itu kan sulfur ya, sulfur. Tapi sulfur. Nah, tapi kan S itu kan dia berada di akhir ya. Kalau dia di akhir itu sulfurnya itu kita kasih awal ion ida, jadi sulfida. Jadi ion uralnya kita hapus sehingga namanya adalah tetrafosfor ini plus ida, sehingga dapat namanya adalah tetrafosfor trisulfida gitu. Terus yang C, fosfor dan sulfur dapat membentuk beberapa senyawa lain dengan jumlah atom P yang sama, tapi jumlah atom S-nya beda. Jika diketahui perbandingan massa molar senyawa P4S3 dan P4X adalah 1:0,696, tentukan nilai X pada senyawa P4SX gitu. Jadi intinya adalah perbandingan massa molarnya itu P4S3 banding P4SX katanya 1/0,696 gini. Berarti buat kita tahu masanya P4SX, kita harus tahu dulu massa P4S3 kan ya. Karena nanti kita bisa cari dengan menggunakan perbandingan gitu. Nah, berarti kita hitung dulu massa dari P4S3. Massa molarnya berapa? Kan P4, berarti 4 kali massa molar dari P ditambah S-nya ada 3, berarti 3 kali massa dari S. Yaitu massa dari P itu kalian tinggal lihat aja ke tabel periodik, dia 30,974 gram per mol. Massa dari S itu 32,606 gram per mol. Sehingga nanti dapat massa molar dari P4S3 adalah 220,076 gram per mol gitu. Nah, kita dapat massa molar dari P4S3. Karena kita punya data perbandingan, berarti tinggal kita gunakan aja perbandingannya kan ya. Berarti massa molar dari P4SX itu merupakan perbandingan dari P4SX. Perbandingan dari P4SX itu kan 0,696. Perbandingan dari P4S3 itu 1 dikali sama massanya si P4S3. Gitu kan ya, kalau kita mau memakai perbandingan, koefisien yang ada di pembilang penyebut yang ada di penyebut ini, itu merupakan massa yang kita kalikan ya. Kalau koefisien yang di bawahnya itu adalah P4S3, berarti massanya juga harus P4S3. Karena kita mau nyari massa molar dari P4SX, kita gunakan perbandingan si P4SX itu di atas, yaitu 0,696. Berarti sama aja kayak 0,696 dikali massa P4S3, yaitu 220,076. Itu 153,174
2896 gram per mol. Oke, sampai saat ini kita baru dapat massa molar dari P4SX. Pertanyaannya kan kita bisa menentukan nilai X ya. Nilai X itu koefisien dari si S ini. Koefisien S dari senyawa P4SX. Gitu. Berarti tinggal kita balikin lagi ke rumusnya. Karena kita tahu massa molar P4SX itu kan berarti sama aja kayak 4 kalinya massa atom P ditambah dengan X kalinya yang mau kita cari, X-nya massa dari atom sulfur. Gitu. Tadi kita punya nilainya itu massa molarnya sebesar 153,1728969. Massa atom P tadi kita tahu besarnya 30,974 ditambah dengan X dikali massa atom sulfur tadi 32,06. Tinggal kalian pindah ruas aja atau hitung menggunakan kalkulator, dapat nilai X-nya itu adalah 0,9. Dan kita tahu bahwa sebuah rumus molekul itu kayak P4SX, X-nya itu dia harus merupakan bilangan bulat ya, bilangan bulat. Untuk tahap TPB sebenarnya kalian cuma belajar bahwa rumus molekul itu pasti koefisiennya dia merupakan bilangan bulat, nggak bisa bilangan pecahan. Tapi nanti di tahap advance kalian bakal nemuin kalau rumus molekul pasti ada aja gitu yang aneh. Tapi di tahap ini kalian tinggal belajar aja kalau X-nya itu harus bilangan bulat. Karena dia harus bilangan bulat, kita harus bulatkan 0,9 ke angka terdekat, yaitu 1. Jadi kita dapatkan nilai X-nya itu sama dengan 1. Kalau nilai X-nya 1 berarti rumus molekulnya apa? Rumus molekulnya kan tadi P4SX. Masukin aja X-nya sebagai 1, berarti P4S. Gitu. Kalau misalkan di soal ditanyakan juga namanya apa? Namanya berarti teta fosfor sulfida. Nah, gitu. Atau mau juga, ini kan S ada 1. 1 itu biasanya dikasih awalan mono. Bisa juga teta fosfor monosulfida. Gitu. Kalau misalkan ditanyain, tapi di soal ini gak ditanyain sih. Terus yang nomor D, kita punya 3 isotop sulfur, katanya ada 32, 33, dan 34. Massa molar rata-ratanya sekian. Kita bisa menentukan kelimpahan dari isotop 33S dan 34S. Nomor D ini, dia sama banget dengan yang mana dia? Dengan yang ini, tadi yang kita nyari kelimpahan dari isotop magnesium. Sama banget cara ngerjainnya. Nah, kita tahu kelimpahan total itu kan 100%. Terus, di sini udah dikasih tahu kelimpahan dari isotop 32S 95%. Berarti sisanya itu merupakan kelimpahan dari 33 dan 34. Berarti kelimpahan dari 33S dan ditambah 34S itu 100% dikurangi kelimpahan yang udah diketahui dari 32S besarnya 95%. Berarti kelimpahan gabungannya itu 5%. Kelimpahan gabungannya 5%. Kalian nyatakan dulu sih salah satu isotopnya sebagai X, salah satu lainnya yang lainnya sebagai 5% dikurangi X. Nah, misalkan di sini aku mau menyatakan 33-nya itu sebagai X. Berarti 34S sebagai 5% dikurangi X. Atau karena aku nanti mau masukinnya sebagai angka, 5% itu kan 5/100. Berarti 0,05 dikurangi X. Oke. Udah dapat masing-masing kelimpahannya, tinggal masukin lagi ke massa rata-rata. Itu merupakan penjumlahan dari tiap kelimpahan isotop yang kita kalikan dengan massanya. Gitu. Tadi kita dapat massa rata-ratanya dikasih tahu di soal 32,066. 32,066
Berarti kan ini sama dengan penjumlahan dari kelimpahan 33, 32, 34 dikali dengan masing-masing masanya. Kita mulai dulu dari yang 32. 32S itu katanya kelimpahannya 95%. Berarti 95% itu kan sama aja 95/100 atau 0,95. Dikali dengan massa dari 32S itu di soal dikasih tahu massa exactnya 31,972. 31,972 ditambah dengan kelimpahan dari 33S dikali dengan massa 33S. Kelimpahan 33S tadi kita nyatakan sebagai X. Berarti aku kali dengan X dikali dengan massanya itu adalah 32,972. 32,972 ditambah dengan kelimpahan dari 34S. Aku nyatakan sebagai 0,05 min X. 0,05 min X yang aku kalikan dengan massa dari si 34S yaitu 34,969. 34,969 gitu. Nanti tinggal masukin aja ke dalam kalkulator, nanti didapatkan nilai X-nya itu adalah 2,7967. Ini udah dalam persen, berarti kalau dalam angka itu 0,027967. Gitu. Kalau kita ubah ke persen berarti kelimpahan dari si X itu kan tadi 33S ya. 33S itu sama dengan 2,7967%. Berarti sisanya si kelimpahan si 34S itu kan dia sama aja 5% dikurangin X ya. Tadi X-nya itu 2,7967. Berarti 5% dikurangi 2,7967%. Yaitu 2,2033%. Oke. Jadi buat kelimpahan dari isotop itu biasanya lebih umum dinyatakan sebagai persen, tapi ketika kalian masukin ke dalam perhitungan, persen itu kan artinya /100. Jadi kalian nyatakannya sebagai sebuah angka desimal gitu. Terus yang E, tentukan jumlah neutron dan elektron dalam ion 34S2 min. Kita punya 34S2 min. Disuruh menentukan jumlah neutron dan elektron, oke? Sebenarnya untuk menentukan jumlah neutron itu kan kita harus tahu dulu nama massa. Nama massa itu kita harus lihat dulu dari tabel periodiknya. Nah, di sini dalam ion 34S2 min, oke? Berarti 34 di sini itu dia sebagai nama massa ya. Nama massa. Ini nama massa. Terus nama atomnya berapa? Nama atomnya kok nggak dikasih tahu. Nah, nama atom dari isotop itu selalu sama. Kita kan unsurnya sulfur. Kalau kalian lihat di tabel periodik, sulfur itu dia punya nama atomnya sebesar 16. Berarti di nama atomnya adalah 16. Gitu. Sementara neutron sama elektron. Nah, mungkin yang lebih gampang dulu kita cari dulu jumlah proton. Proton itu kan sama dengan jumlah dari nama atom ya. Berarti sama dengan 16. Nah, kita tahu juga nama massa itu merupakan penjumlahan dari proton ditambah neutron. Yang jumlahnya itu sama dengan nama massa yaitu 34. Kita dapat jumlah protonnya dari nama atom yaitu 16. Berarti neutron ya. Sama dengan 34 dikurangi 16. Yaitu 18. Ini jumlah dari neutronnya. Sekarang bagaimana cara menentukan jumlah dari si elektronnya? Nah, jumlah dari elektron itu dia kan kita harus memperhatikan muatannya. Jumlah elektron itu sama dengan jumlah dari si proton dikurangi sama si muatannya.
Di sini kan dia muatannya itu kan min 2 ya. Berarti jumlah protonnya itu 16 minus min 2, yaitu 18. Kalau kalian ragu, elektron itu tuh muatannya jumlahnya itu lebih besar dari proton atau lebih kecil dari proton, kalian tinggal hitung balik aja. Ini kan aku punya jumlah elektron 18. Dia kan muatannya negatif. Berarti kalau punya 18 elektron, total muatannya minus 18. Aku punya jumlah protonnya itu ada 16. Berarti minus 18 plus 16. Apakah sama dengan minus 2? Oke, benar. Berarti nggak kebalik ngitungnya. Jadi jawabannya jumlah elektronnya itu sama dengan 18. Lanjut ke soal selanjutnya. Ini soal KBF tahun 22. Jika jumlah atom hidrogen dalam sejumlah zat HCH-NH2CO CO2H adalah 3X, tentukan jumlah atom N, C, O, dan jumlah molekul HCH, NH2, CO2H. Oke. Jadi, seperti biasa kita buat dulu persamaan kimianya seperti apa. Nah, kita punya sebuah senyawa yang seperti ini yang kelihatannya agak rumit, tapi kita bisa menentukannya jumlah atom N, C, dan O. Berarti kita harus membuat persamaan kimia yang menyatakan sebuah senyawa ini itu dia bereaksi menghasilkan atom-atomnya gitu. Berarti menghasilkan atom N, menghasilkan atom C, menghasilkan atom O gitu. Nah, setelah kita buat persamaannya, kita kan harus setarakan persamaannya ini. Berarti kita samakan jumlah dari masing-masing atom di sisi kanan, kita samakan dengan sisi kiri, begitu juga sebaliknya. Nah, di sisi kiri aku punya atom N-nya itu ada 1 di sini doang. Berarti di sini N-nya cuma ada 1. Atom C-nya di sisi kiri itu ada 1, 2, ada 2. Berarti ini koefisiennya 2. Gitu. Nah, si atom O itu dia ada O2 di sini, berarti di kanannya itu ada 2O. Sisanya si hidrogen, kita hitung, dia itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Gitu. Jadi kita punya persamaan kimia seperti ini. Kita punya senyawa, dia berubah menjadi unsur-unsur penyusunnya. Ada N, ada C, ada O, ada H. Setelah kita buat persamaan kimianya, kita setarakan koefisiennya. Cara menyatakan koefisiennya, kita samakan jumlah atom di sisi kanan dan juga di sisi kiri gitu. Terus kita bisa menentukan jumlah atom N, C, dan O. Nah, tadi kan kita tahu si 5H-nya ini katanya jumlahnya adalah 3X. Gitu. Nah, berarti jumlah dari si atom N, C, dan O itu, ini kan ada koefisiennya di masing-masing unsurnya ini. Kita bisa gunakan koefisiennya ini untuk menentukan perbandingannya. Berarti jumlah si atom N itu koefisiennya, N ini kan 1. Berarti 1 per koefisien dari H yaitu 5 dikali sama jumlah atom H yaitu 3X. Berarti jumlah atom N-nya itu adalah 3X per 5. Lakukan hal yang sama untuk atom C dan juga O. O itu koefisiennya 2, berarti 2-nya di atas. Yang diketahuinya itu kita taruh di bawah, yaitu si H koefisiennya 5 dikali dengan 3X. Berarti dapat 6X per 5. Dan si atom O itu dia koefisiennya juga 2 dikali 3X dapat 6X per 5. Ini udah dapat jumlah atom N, C, dan O. Sekarang kita harus menentukan jumlah molekul dari si HCH-nya. HCH-nya itu, kita lihat ini kan koefisiennya 1. H-nya itu ada 5. Berarti si HCH NH2 COOH itu koefisiennya si yang pengen kita tahu, HCH ini, dia kan koefisiennya 1, per koefisien yang sudah diketahui yaitu H, 5, dikali sama 3X. Berarti dapat 3X per 5. Gitu. Jadi sebenarnya ini soal tentang perbandingan aja, perbandingan sederhana. Oke, sampai sini udah selesai. Semoga kalian mengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.